Halo teman-teman, kenalin, nama aku Sari. Aku bikin video ini, aku mau sharing tentang pengalaman aku pertama kali mengenal Tuhan. Sebelum aku sharing tentang pengalaman aku, kita mau flashback tentang background aku, dimana aku adalah orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Karena background aku dari kecil adalah bukan anak Tuhan atau bukan orang Kristen. Karena aku dilahirkan di dalam keluarga yang bukan beragama Kristen. Singkat cerita, sebelum aku mengenal Tuhan adalah awal pertama kali aku mengenal Kristen yaitu di saat aku les, dimana dulu di Gereja Kristen Indonesia atau GKI mengadakan program les untuk semua anak-anak, baik itu tidak ada syarat, dalam arti tidak melihat background anak itu atau agama anak itu atau keyakinan anak itu, tidak. Karena ketika aku les itu berbagai macam anak yang ikut les itu keyakinannya berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda, dimana les itu diadakan secara sukarela dan gratis. Lalu singkat cerita, aku ketemu dengan suamiku, jadi dulu belum jadi suami, yaitu kenal dengan suamiku melalui teman atau melalui teman sekolah, dimana suamiku beragama juga Kristen, tapi suamiku tidak, selama kita berpacaran, selama kita memiliki hubungan, dia tidak pernah sekalipun mengenalkan aku tentang Kristen, tentang Tuhan gitu. Dan aku mengenal Tuhan itu lebih tepatnya bukan mengenal, penasaran tentang Tuhan Yesus atau tentang Kristenan itu ketika aku kerja, dimana kerja itu aku ada teman kerja yang beragama Kristen, dia Kristen karismatik. Jadi waktu itu aku kerja dengan jam kerja itu shifting, jadi ada pagi, middle, dan siang. Kebetulan waktu itu hari Minggu, aku masuk middle itu jam 12 dan siang itu di jam 2 siang. Jadi teman aku ini yang Kristen, dia masuk di jam 2 siang, jadi aku udah datang duluan di tempat kerja. Terus kan aku orangnya suka bercanda, jadi aku lagi bercandain atau ngeledekin teman aku. Kata teman aku gini, bisa gak sih kalian jangan ngeledekin aku terus, aku ini habis pengakuan dosa, aku ini habis minta pengampunan sama Tuhan. Terus aku juga habis perjamuan kudus, kata dia gitu. Jadi tolonglah jangan ledekin aku supaya aku nggak berdosa, kata temanku begitu. Terus aku penasaran dong, kamu minta apa? Kamu pengakuan dosa? Kamu pengakuan dosa sama siapa? Pengakuan dosanya gimana gitu kan? Ke orang gitu, kamu mengakui dosa kamu gitu atau gimana? Enggak, aku pengakuan dosa di hadapan Tuhan, sama aku pengakuan dosa di depan Bapak Gembala, katanya gitu kan. Jadi terus aku bilang gini, kamu pengakuan dosa, kamu mengakui semua dosa kamu gitu, misalnya kamu berbuat salah atau kamu bohong atau apa, kamu mengakui gitu. Iya, aku mengakui semuanya. Abis itu aku minta pengampunan. Terus aku tanya lagi, kalau perjamuan kudus itu gimana gitu kan? Perjamuan kudus itu kita makan roti perjamuan sama minum darah Yesus, katanya gitu. Nah,
aku kan namanya orang awam yang nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu tentang peraturan-peraturan atau tata caranya gitu kan. Aku penasaran dong, darah Yesus gitu. Aku tahu maksudnya kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Cuma aku ini masih berpikir pakai logika. Logika aku gini, darah Yesus. Kamu minum darah Yesus? Itu beneran darah? Aku bilang gitu. Kan bukannya Tuhan Yesus itu meninggalnya sudah lama, matinya sudah lama. Terus maksudnya gimana? Darahnya darahnya ditampung, habis itu dibagiin ke orang-orang darahnya, kata aku gitu kan. Terus aku bilang gini, terus emang cukup darah Tuhan Yesus itu dibagi ke orang-orang? Aku gitu, aku penasaran gitu kan. Habis itu kata dia, enggak gitu. Jadi kayak bukan darah beneran, tapi itu ada anggur perjamuan. Itu disimbolkan dengan darah Kristus, dan ada roti perjamuan itu disimbolkan dengan daging gitu kan. Jadi itu untuk mengingat perjanjian Tuhan dengan kita gitu. Oh gitu. Terus aku gini, tapi kenapa disebutnya darah gitu kan? Kenapa disebutnya daging? Kataku kan itu memang anggur, ya udah kenapa nggak disebut anggur? Kenapa nggak disebut roti gitu? Kata dia ya itu sebagai simbol aja. Dan itu untuk apa? Kataku gitu kan. Iya untuk mengingat kita untuk mengingat kita ke atas pengorbanan Tuhan Yesus, katanya gitu. Terus aku nanya, pengorbanan gimana? Ya kan Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Karena kan kita orang berdosa, karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, jadi dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita di kayu salib, katanya gitu. Untuk menebus kita gitu kan, sampai dia rela disalib gitu. Nah terus aku di situ masih kayak nggak apa ya, logikaku nggak nyampenya tuh gini, kok Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa, terus dosa kita diampuni, ya kan? Tapi Tuhan Yesus kan matinya sudah lama gitu, udah lama banget gitu kan, sebelum kita pada lahir itu udah berapa ribu tahun yang lalu gitu. Lah terus dosa-dosa yang kita lakukan saat ini, ya kan, apakah diampuni? Apakah akan ditebus? Terus ditebusnya gimana? Atau apakah ketika Tuhan Yesus berkorban untuk menebus dosa kita, jadi apakah ketika kita melakukan dosa, apakah otomatis diampuni? Dan waktu itu aku berpikir itu berarti orang Kristen enak banget ya, melakukan dosa apapun bisa langsung masuk surga. Aku berpikir kayak gitu karena aku nggak tahu menau gitu kan. Dan bertanya-tanya terus, tapi aku nggak dapet jawaban karena aku nggak berani nanya sama siapa-siapa kan gitu. Terus aku tanya sama temenku juga yang Kristen juga, dia nggak memberikan jawaban yang membuat aku tuh, maksudnya nggak masuk ke nalar aku, logika aku tuh, aku nggak masuk kayak ya karena banyak banget yang jawabannya adalah karena Tuhan sayang sama kita, makanya kita diampuni, makanya kita ditebus dosanya gitu. Ya jadi cuma aku masih nggak bisa expect aja gitu, masih nggak masuk dalam logika aku gitu. Itulah background aku awal pertama kali dimana aku belum mengenal Tuhan, dan
baru tahu apa itu Kristen dan apa itu Tuhan Yesus dan apa itu perjamuan. Next kita akan sharing lagi. Tunggu di video selanjutnya. Bye bye.